Oke, selamat datang kembali di kelas saya. Apa kabar semua? Kita sudah masuk pertemuan ketiga. Kita masuk ke bagian ketiga dari pembelajaran suku banyak. Oke, saya mau review sedikit. Kemarin di materi sebelumnya kita belajar tentang bagaimana menentukan nilai dari suku banyak. Ada dua cara ya, substitusi dan metode Horner. Ada 3 soal dan sampai malam ini saya sudah cek ada sekitar 9 yang sudah saya nilai, yang lain belum. Tapi oke, gak apa-apa. Kita akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga adalah kita akan belajar, saya tulis dulu, sini aja. Part 3 ini adalah pembagian suku banyak. So, jadi ketika kita bicara tentang suku banyak, di mana suku banyak itu mulai dari ya S pangkat 3, S pangkat 4, S pangkat 5 dan seterusnya. Yang yang menakjubkannya adalah suku banyak ternyata bisa dilakukan operasi pembagian. Yang seperti apa itu? Oke, saya ambil contoh. Misal. Oke, saya punya sebuah suku banyak yang sering kita sebut dengan PX. P kenapa? Karena polinomial suku banyak ya. Misalnya 3x kuadrat pangkat 4 dikurangi 2x pangkat 3 plus 7x plus 1. Oke, suku banyak ya. Dibagi oleh, contohnya X min 1. Oke, saya punya suku banyak PX. Oke, saya gambar di sini. Oke, saya punya sebuah suku banyak yang akan dibagi oleh, oh ya, bisa ya. Oke, kita akan pakai teknik menurun. Saya tulis di sini teknik 1. Teknik yang seperti apa itu? Sebelum kita main ke suku banyak, saya mau ajak kita ingat-ingat lagi bagaimana kita belajar pembagian dulu. Contoh 1, 2, 3, 4 gitu. 1234 saya bagi 3. Oke, maka pertama kita ambil dulu 1. Oh nggak bisa, kita ambil 12. 12 bagi 3, gitu kan? Saya pilih dulu 12 bagi 3 dapat 4. 4 kali 3 12. Kamu kurangkan 0 gitu, turun 3 gitu ya. 3 bagi 3 1, 1 bagi 3 3, turun 0, sisa 4. 4 terus sisa 0 ya, turun 4. 4 bagi 3 1, 1 kali 3 3, sisanya 1. Maka bisa dibilang bahwa 1, 2, 3, 4 jika dibagi 3 hasilnya berapa? 4 11 dan sisanya 1. Right. Atau dengan kata lain kita bisa bilang bahwa 1234 sama dengan 3 dikali berapa? 4 11 ditambah sisa PX. Saya belum cerita salah. Oke, apa yang dibagi merupakan pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa. Ini adalah sisa, ini adalah hasil, ini adalah pembagi. Oke? Nah, dengan cara yang sama, ternyata kalau saya punya PX dibagi oleh sesuatu, maka kamu akan ketemu hasil. Saya nanti kasih nama hasilnya HX, dan saya ketemu sisa, nanti saya kasih nama dia SX.
Jadi kalau saya punya PX dibagi dengan saya punya PX dibagi dengan pembaginya, maka dia akan menghasilkan hasil dan sisa. Oke, sampai sini nangkep nggak? Oke, kalau udah nangkep, saya akan mulai gimana caranya kalau yang dibagi bukan bilangan, tapi sebuah suku banyak. Gampang aja, pakai cara yang sama guys. Jadi saya tulis dulu 3x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 3 ditambah 7x tambah 1. Mau dibagi dengan x min 1. Perhatikan caranya baik-baik. Caranya cuma simple aja. Lihat yang di depan ini. X. Oke. Berarti saya pilih dulu yang mereka berdua nih. 3x dan 2x. 3x pangkat 4 min 2x pangkat 3. Kalau saya lihat dulu yang di depan. 3x pangkat 4 kalau saya bagi x berarti tersisa saya kuadrat di sini. 3x pangkat 4 saya bagi x. Ya, pangkatnya kan hilang 1 ya. Jadi 3x pangkat berarti ini hasilnya adalah 3x pangkat 3. Pak, dari mana 3x? Gini. Andaikan 3x pangkat 3 ini saya kali dengan x min 1. Berarti 3x pangkat 3 dikali x akan menghasilkan 3x pangkat 4. Sama kan sama yang atas? Ya. Selesai sampai sini? Belum. Karena 3x pangkat 3 juga harus ikut dikali min 1. Maka 3x pangkat 3 kali min 1 min 3x pangkat 3. Bisa ngikutin? Oke. Kalau bisa ngikutin, maka persis cara yang ini tadi kita kurangi, otomatis ini habis. Betul nggak? 3x pangkat 4 kurangi 3x pangkat 4. Pak, kalau nggak habis, berarti lo salah ngitung, bos. Jadi yang depan harus habis, karena 3x pangkat 4 dikurangin 3x pangkat 4. Habis dong. Tinggal min 2x pangkat 3 dikurang min 3x pangkat 3. Ingat, min 2x pangkat 3 dikurang min 3x pangkat 3. Berarti min kali min plus ya. Ini sama saja dengan min 2x pangkat 3 tambah 3x pangkat 3. Berarti 3 dikurang 2. Hasilnya 1. 1x pangkat 3. Oke. Berhasil. Nah, dengan cara yang sama, saya hapus dulu nih, supaya kuadratannya beres. Dengan cara yang sama, turunin lagi nih. Plus 7x. Saya kasih panah ya. Oke, sekarang x pangkat 3 plus 7x. Dibagi x min 1. Nggak usah pusing-pusing. X pangkat 3-nya bagi x dulu aja. Langsung ketahuan berapa? X pangkat 3 dibagi x. Pangkatnya hilang 1, sisa x kuadrat. Berarti ini dibagi ini hasilnya pasti x kuadrat. Kenapa? Kalau x kuadrat dikali x jadi x pangkat 3. Benar nggak? Kalau x kuadrat kali min 1 jadi min x kuadrat. Oh. Ada masalah guys. Apa masalahnya? Pak, kayaknya fungsi Bapak harusnya kalau ikut materi sebelumnya itu dirunut dari pangkat besar ke pangkat kecil, dan yang pangkatnya nggak ada ditaruh koefisiental. Bener nggak? Ya benar. Waduh, udah terlanjur nih. Ternyata habis pangkat 3 nggak bisa langsung pangkat 1. Harus ada iya 0x pangkat 2. Masih ingat? Nah, tapi udah kejadian begini nih. Gak apa-apa. Kok bisa bilang gak apa-apa? Iya, kita lihat. Kalau ini saya kurangin, ini habis. Betul? Habis. Yang penting habis. Maka tersisalah 7x dikurang negatif x kuadrat. Agak menyalahi sebenarnya, tapi karena udah terlanjur nggak apa-apa. Lihat nih, 7x dikurangi min x kuadrat. Ini kan sama aja dengan 7x. Jadi plus ya. Jadi plus. Berarti bisa juga menjadi
7x plus x kuadrat. Berarti bisa juga menjadi x kuadrat plus 7x. Boleh dong? Boleh. Berarti ini bisa saja menjadi, saya harap kalian ngerti bagian ini. X kuadrat plus 7x. Terus Pak, perlu turun lagi nggak? Nggak usah. Kenapa nggak usah? Kan sisanya masih bisa dibagi. Oke Pak, berarti prinsipnya salah dong. Prinsipnya nggak salah. Cuma karena kebetulan tadi saya nggak taruh X pangkat 2-nya. Sebenarnya kalau mau paling simpel gini, perhatikan saya. Apa yang saya rubah, saya ganti warnanya menggunakan warna hijau. Harusnya tadi di sini harusnya saya ganti menjadi ditambah 0x kuadrat tambah. Ngerti gak? Ya. Ngerti ya? Nah, kalau ngerti, berarti harusnya yang turun belum 7x dong. Bener gak? Yang turun harusnya 0x kuadrat dulu. Betul gak? Oke. Tapi kalau saya turunkan 0x kuadrat dulu, maka dia ya langkahnya memang kita loncat ya, karena 0x kuadrat ini bisa saja seperti ini. Jadi kita langsung bagi saja x kuadrat plus 7x nya dibagi x min 1, hasilnya adalah, ya udah x kuadrat bagi x kan x ya, berarti plus x. X kali x, x kuadrat, x kali min 1 min x dikurang, habis tersisa 7x dikurang min x, 7x plus x, berarti 8x. Right, sekarang 8x turun lagi. Turun siapa? Plus 1. Bagi x min 1, hasilnya adalah plus 8. Kenapa? Karena 8 kali x akan jadi 8x. Dan 8 kali min 1 jadi min 8. Maka sisanya adalah, ini habis, tersisa 1 dikurang min 8. Hasilnya 9. Maka jadi, misal P4, nah tentukan, oh tadi nggak ditulis ya. Jadi hasilnya adalah 3x pangkat 3 plus x kuadrat plus x plus 8. Sisanya adalah 9. Guys, saya mau kamu coba latihan menggunakan soal berikut. Ada 3 soal, lakukan dengan cara yang sama. Contoh, nomor 1, Px sama dengan 3x pangkat 7 dikurang 5x 6 ditambah 6x pangkat 5 dikurang 7x pangkat 4 dikurang 12x pangkat 3 gitu ya, dikurang 16x kuadrat plus 7x plus 9. Nah, dibagi oleh x kuadrat x plus 3. X plus 3 aja. Oke, soalnya cuma satu. Kalau kamu ngerjainnya nyontek, kelewatan. Kamu coba. Yang saya minta, tentukan hasil, berarti hx, dan sisa, berarti s. Caranya sama kayak tadi, bagi s dan segala macam. Soal nomor 2, jika px pakai p yang sama dibagi oleh x plus 5, x plus 7, berapakah hx dan sx-nya? Oke. Polinomialnya sama dengan nomor 1, tapi soalnya ada 2. Kalau dibagi dengan x plus 3, berapa hx dan sx-nya? Saya anggap ini h1 dan s1. Kalau nanti dibagi oleh x kuadrat plus 5x plus 7,